Assalamualaikum teman-teman yang berbahagia. Salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman tetap dalam keadaan sehat. Saya harap teman-teman bisa beraktivitas kembali. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu. Salam kenal bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa subscribe dan mari kita membangun channel ini bersama-sama. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan berbagi kepada teman-teman terkait dengan sensasi yang paling lama saya rasakan ketika saya terkena gangguan cemas dan gangguan lambung. Di sini saya berbagi pada teman-teman berdasarkan pengalaman saya atas apa yang pernah saya alami dan rasakan dan bagaimana cara saya mengobati asam lambung dan gangguan cemas sehingga saya itu bisa sembuh secara total dari gangguan lambung dan gangguan cemas ini. Teman-teman, jangan takut, jangan panik. Teman-teman itu tidak sendiri mengalami gangguan cemas dan asam lambung. Banyak saudara kita. Coba teman-teman lihat di YouTube berapa banyak orang yang menonton konten terkait dengan anxiety disorder dan psikosomatis. Pasti teman-teman, nah dari sana kita bisa belajar. Dari sana kita bisa bersyukur ternyata kita tidak mengalami gangguan cemas dan asam lambung ini sendirian, tapi masih banyak teman kita. Dan tidak sedikit juga orang yang sudah sembuh dari gangguan cemas dan asam lambung. Berbagai macam cara orang bisa sembuh dari gangguan cemas dan asam lambung. Tergantung dari orang itu sendiri. Ada yang mentalnya kuat, ada yang lemah, ada yang tubuhnya beradaptasi dengan obat 1 hari, 3 hari, ada yang berminggu-minggu. Karena setiap orang memiliki tubuh yang berbeda. Jadi ada yang secara cepat menangkap informasi, ada yang agak lambat. Sehingga kadang ketika kita mendengar orang memberikan kita motivasi, inspirasi terkait dengan sembuh dari gangguan cemas ini, ada orang yang satu kali dia mendengar langsung dia praktekkan, bisa juga sembuh. Ada orang yang gonta-ganti mentor, gonta-ganti dokter, spesialis, tapi tidak juga kunjung sembuh. Memang kita tidak bisa salahkan siapa. Memang sejatinya yang menyembuhkan kita hanyalah Allah. Sehingga bagaimana caranya kita itu harus bisa mendekatkan diri kepadanya dan kita itu lebih sering berdoa, minta petunjuk kepadanya. Karena yang sejatinya yang dapat menyembuhkan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bosan-bosannya saya memberikan teman-teman sedikit motivasi, inspirasi, karena orang yang mengalami gangguan cemas dan asam lambung ini ketika dia mendengar orang sembuh, mendengar motivasi, maka akan menaikkan semangatnya. Karena obat salah satu daripada gangguan cemas dan asam lambung ini adalah hati kita, semangat kita. Ketika kita mendengar orang berbicara positif terhadap kita, maka kita itu rasanya senang. Sehingga bisa dikatakan bahwa obat ini adalah kebahagiaan, kesenangan. Ketika teman-teman sudah bahagia, sudah senang, sudah bisa menikmati, sudah bisa keluar dari sensasi, teman-teman itu akan sembuh, akan bisa menikmati seperti biasanya dulu. Karena ketika kita memikirkan pikiran negatif, bukan hanya kecemasan teman-teman, tapi masih banyak hal yang bisa ditimbulkan gangguan fisik akibat daripada kita itu terkena gangguan cemas. Sehingga saya tekankan kepada teman-teman, jika mau sembuh dari asam lambung ini, maka teman-teman harus kurangi pikiran negatif dengan melakukan hal-hal positif. Nah, tapi di kesempatan kali ini ada sensasi yang paling lama saya rasakan ketika saya terkena gangguan cemas. Yang pertama tentu sekali teman-teman, ketika awal terkena gangguan cemas ini, pasti teman-teman merasakan jantung berdebar. Siapa yang memiliki sensasi jantung berdebar yang lama, silahkan tulis di kolom komen. Kita sama-sama, saya akan berusaha menjawabnya sesuai dengan pengalaman saya. Ada juga orang yang baru umur 25-24 tahun, tensinya bisa 180. Kenapa saya katakan demikian? Saya dulu awal terkena penyakit ini, cemas saya tidak bisa hilang, pikirkan negatif setiap malam. Akhirnya apa? Tensi darah saya itu 180/110. Itu artinya bahwa orang yang
milenial, orang yang muda ternyata bisa darah tinggi akibat dari gangguan kecemasan. Ternyata faktor yang menyebabkan kita itu memiliki darah tinggi adalah kolesterol, itu adalah kecemasan. Ada juga paman saya itu umur 30, kolesterolnya sampai 240. Itu artinya bahwa kecemasan itu bisa mengakibatkan tensi darah kita itu naik. Terus sensasi apa yang paling lama saya rasakan, teman-teman? Ini yang paling berat saya rasakannya, itu adalah takut mati. Takut mati ini sangat lama saya rasakan, hampir 1 tahun saya rasakan tidak bisa keluar, tidak bisa terbebas dari hal ini. Tapi bagaimana cara saya mengatasi ini? Ternyata dengan kita sering-sering mendengarkan Ustadz. Nah, tentu sekali untuk mengatasi gangguan cemas ini, teman-teman, untuk mengatasi perasaan takut ini, teman-teman itu harus dekatkan diri kepada Ustadz, dekatkan diri kepada Tuan Guru, dekatkan diri kepada Kiai. Karena kita akan diberikan pencerahan, akan kita diperbaiki kolbu kita, batin kita, sehingga dengan cara itu kita bisa terbebas dari yang namanya perasaan takut. Tapi ketika teman-teman tidak bisa seperti itu, mungkin jauh daripada Ustadz, silahkan mendengar di YouTube banyak, atau teman-teman itu pasrah, ikhlas kepadanya, mati. Semua orang yang hidup pasti akan mati. Ketika teman-teman berpikir seperti itu, maka teman-teman akan cepat. Hampir 1 tahun, kepala saya itu mau pecah. Saya takut, teman-teman. Saya tutup kepala saya dengan bantal. Ketika kita mendengar orang meninggal, kita berhalusinasi. Ketika kita mendengar orang jatuh, waktu itu saya terkena itu, teman-teman, 2018. Dan pada Agustus 2018 itu kan Lombok itu diguncang oleh gempa bumi. Akhirnya saya itu tidak berani berada di dalam rumah. Saya takut. Ada sedikit suara-suara yang bagaimana saya itu keluar lari. Padahal tidak kuat, tapi dengan ketakutan itu saya bisa lakukan itu. Ternyata takut mati ini memang sangat berat. Sebelum teman-teman bisa mengalihkan pikiran itu, memang harus latihan. Tidak bisa 1 hari 2 hari teman-teman bisa keluar dari perasaan takut itu. Teman-teman itu harus melatih supaya teman-teman itu bisa terbebas dari itu. Terus yang paling lama juga yang saya rasakan yaitu adalah kelayangan, teman-teman. Kelayangan itu hampir 6 bulan saya tidak bisa bangun. Saya tidur, pokoknya ketika saya duduk itu lain rasanya. Memang kenapa itu bisa terjadi? Di sini saya tekankan kepada teman-teman penyebabnya apa. Karena apa, dulu waktu itu saya tidak mengerti apa yang menjadi pandangan orang yang terkena asam lambung. Akhirnya apa? Semua makanan itu saya makan, mie instan saya makan, berminyak lemak tinggi saya makan, karena saya tidak tahu apa yang menjadi pandangan. Akhirnya apa? Kelayangan setiap hari saya mengalami itu, sehingga ketika duduk pun saya itu pusing minta ampun, vertigo. Akhirnya walaupun ke kamar mandi saya juga begitu seperti itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Saya itu berada di dalam rumah dan berputus asa, tidak melakukan apa-apa, karena yang bisa saya lakukan hanya tidur berbaring. Nah, seperti itu, teman-teman. Ketika teman-teman tahu apa yang harus dilakukan, pantangan yang menjadi pantangan terkena Islam bisa. Nah, akhirnya 1 tahun setelah saya belajar mengenali diri saya, apa yang menjadi kekurangan saya itu, akhirnya saya sudah mulai bisa belajar. Akhirnya proses penyembuhan itu 1 tahun dan 2 tahun, kurang lebih 2 tahun saya bebas dari gangguan cemas dan asam lambung, sehingga saya itu bisa beraktivitas normal kembali. Karena apa? Dulu waktu saya terkena, mungkin teman-teman bisa lihat video saya yang pertama, saya itu kurus, badan saya itu ketika awal saya membuat video sekitar 57 kg. Kalau masih parahnya itu sekitar 53. Sekarang alhamdulillah sudah 60 ke atas, 62, 63 kg. Itu artinya bahwa asam lambung, gangguan cemas ini bisa disembuhkan, teman-teman. Tinggal teman-teman lebih semangat lagi, itu aja intinya. Dan sensasi yang selanjutnya yang paling lama saya rasakan itu tangan kaki dingin. Kesemutan ini ya sampai proses penyembuhan itu tetap ada. Kalau yang ini lama dia. Apa penyebabnya? Ini adalah cemas, teman-teman. Dan mulas juga lama saya alami. Ketika selesai sarapan pagi, saya itu mulas. Akhirnya tidak bisa berdiri, karena mulas mau kayak mau BAB, tapi tidak. Mulas, perut saya itu luar biasa. Akhirnya apa yang saya lakukan?
Pada waktu itu ya saya mencoba dengan menggunakan minyak kayu putih. Tetap itu setelah sarapan saya gunakan minyak kayu putih untuk rutin lakukan itu. Memang apa ya, terus tapi saya tidak tahu sebenarnya ini yang menyebabkan dia hilang. Tapi ketika itu saya berusaha di waktu sarapan apa yang menjadi pola makan saya, sehingga cukup memutih aja di sarapan itu sedikit, tapi sedikit. Kalau makan sarapan pagi itu usahakan sedikit, jangan terlalu banyak. Dan betul-betul dipantang jika sarapan pagi itu saya ya cuma lauknya air, garam sedikit saja. Nah itu yang saya lakukan. Ikan jika ada, ikan tidak apa-apa. Nah itu yang saya terapkan ya, sekitar 1 bulan ya hilang mulasnya seperti itu. Nah untuk sensasi yang paling berat ya memang pikiran negatif itu, pikiran cemas itu yang tidak bisa. Kalau masalah lambung, ketika pikiran negatif itu, perasaan cemas itu sudah tidak ada pada diri teman-teman, ya lambung itu akan menyusul. Karena lambung dengan otak itu sama, ketika asam lambung naik maka tentu sekali pikiran cemas itu akan muncul. Karena kita ketahui ketika asam lambung kita naik, atau mungkin karena salah makan akhirnya asam lambung kita naik, dan kontrak ke otak itu kita akan cemas, takut, dan seperti itu. Ketika teman-teman tidak cemas, tidak takut ketika asam lambung itu naik, teman-teman tenang, rileks, pasti tidak akan lama prosesnya. Tapi ketika cemas teman-teman masih berat, masih tidak bisa dikendalikan, ya akhirnya asam lambung itu naik. Yang kedua ini tidak bisa dipisahkan, berkaitan erat, ibarat sejoli, tidak bisa dipisahkan, ibarat pasangan. Nah jadi itu artinya bahwa kita cemas setiap hari, kita panik setiap hari, kita takut setiap, ya asam lambung kita tidak akan sembuh teman-teman. Tentu sekali ya teman-teman harus perbaiki pikiran negatif itu, pikiran cemas itu. Ada orang yang mengalami 2 tahun, ada orang yang 1 bulan, 2 bulan bisa, tapi dia orangnya mentalnya kuat. TNI Polri itu bisa terkena, kata siapa ya, walaupun dia kuat, karena sejatinya kita adalah manusia, pasti kita akan terkena juga. Banyak teman saya yang jadi subscriber saya, anggota, bertanya pada saya, ya saya jalani, dan alhamdulillah semuanya sudah normal kembali semua. Bahkan saya minta tipsnya kepada dia untuk bagaimana untuk kita berbaik pada teman-teman kita, yang mana sebagai menguatkan daya tahan tubuh kita. Nah akhirnya itu yang saya sharing kepada teman-teman. Kalau saya itu, karena orang itu tidak bisa dipatokkan dengan satu jenis obat saja, karena setiap orang memiliki daya tahan tubuh yang berbeda, sehingga ada yang bisa pakai ini, pakai itu. Nah tinggal teman-teman akan menyesuaikan diri teman-teman kepada obat yang mau teman-teman coba. Nah itu sebenarnya ketika mau sembuh dari gangguan cemas cukup sederhana, tidak membutuhkan biaya. Ada juga orang yang bisa berobat ke luar negeri karena tak kunjung sembuh. Memang kecemasan itu seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sharing kepada teman-teman, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan share, like kepada teman-teman yang lain. Semoga teman-teman yang lain bisa mendapat pencerahan terkait dengan gangguan lambung dan gangguan cemas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.